Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan soleha. Marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solihah, masih melanjutkan tema pada pertemuan sebelumnya, yakni senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Setelah minggu lalu kita menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus, maka pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria, sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus atau terus tersambung dari generasi ke generasi. Sepanjang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai orang yang diserai amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melakukan salat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Suatu hari ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat atau sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati, Nabi Zakaria bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sujud, didekati Nabi Zakaria untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan kepadanya. Nabi Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua?" Maryam pun menjawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari tenggelam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan?" Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria, bahwa mulutnya tidak akan berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak tasbih, tahmid di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria. Anak itu diberi nama Yahya.
kelak Yahya dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria. Nabi Yahya kemudian diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Nah, demikian anak-anakku, kisah keteladanan Nabi Zakaria yang dapat kita teladani, yakni untuk memperoleh keinginan kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa. Setiap cobaan yang Allah datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Baiklah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri perjumpaan pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.